Nah, tapi kenapa sekarang kamu bukan sekarang? Terus kamu dari puisi ke cerpen itu kenapa harus ke cerpen gitu? Karena gini, biasanya aku kalau lagi nulis satu bentuk, misalnya nulis puisi, ada perasaan kayak, oh aku nggak tahu nih mau dikembangin kemana lagi. Aku harus coba melakukan hal lain. Nah hal lainnya itu yang paling dekat kan bentuk penulisan yang lain ya. Jadi aku belajar nulis cerpen. Terus setelah sekian lama aku belajar nulis cerpen, aku ngerasa bingung lagi nih cerpenku mau diapain lagi. Aku belajar nulis esai gitu. Oh. Nah biasanya begitu aku udah bisa 3 itu, setiap kali buntu aku pindah. Aku lagi buntu nulis esai, aku nulis puisi lagi. Buntu nulis puisi, nulis cerpen lagi gitu. Tapi kamu lebih suka nulis apa? Kalau Suka semuanya. Suka semuanya. Cuman ada masanya semuanya buntu, Pak. Nah, itu kamu akhirnya belajar nulis lirik rap. Itu belakangan tapi atau Iya belakangan. Jadi aku melakukan itu ketika aku merasa buntu. Aku belajar rap itu karena buntu menulis. Dan setelah belajar itu 2 tahun ya, aku udah mulai bisa. Nah, keran yang tadinya tersumbat itu nulis esai aku bisa lagi, nulis cerpen bisa lagi. Gitu. Tapi esaimu bagus sih. Hah? Esaimu bagus. Terima kasih. Esaimu bagus. Aku hal berat itu kamu bisa kaitin dengan personal gitu. Oh. Itu yang bikin tidak berjarak dengan apa kamu sebagai penulis dan sebagai karya esai itu. Karena ada biasanya nulis esai dia berjarak lah ya. Iya. Nulis aja gitu dia dari literatur ini, tapi secara subjek dia tidak ada itu. Oh sebagai penulis dia tidak ada di esainya. Iya. Kamu itu setiap esaimu pasti ada tuh. Iya. Seingatku ya pasti ada di dalam esaimu. Mungkin karena aku terbiasa nulis bentuk-bentuk sastra yang lain ya, jadi lebih fleksibel gitu untuk pakai teknik. Kalau kata Zian, kamu itu terlalu perfeksionis gitu. Iya, itu dalam konteks pekerjaan profesional. Iya, terlalu perfeksionis. Jadi sehingga banyak karya yang kamu tidak selesaikan atau kamu tidak produktif gitu. Iya, lambat. Gitu. Aku sama Zian pernah kerja sekantor kan. Nah, Zian itu atasanku lah dulu. Jadi waktu itu kami tuh dikasih tugas menulis esai itu sekitar 4 seminggu. Oke. Nah, ketika teman yang lain nulis 4, aku cuma nulis 2. Ketika dikurangi, teman-teman yang lain nulis 3, aku nulis 1. Tapi setiap kali itu dipermasalahkan gitu ya di rapat redaksi kayak, "Dek, lebih rajin dong itu nulisnya." Aku cuma bisa jawab satu hal, tapi kan bagus. Ya udah gitu. Jadi ada privilege juga sebenarnya, Far. Dan terima kasih buat lingkungan kantor yang mau memelihara itu sebagai variasi lah gitu. Jadi nggak dipaksa untuk tunduk pada standar yang sama. Oke, betul. Karena itu bisa mematikan kreativitas, mematikan apapun sebenarnya ya. Ketika semua dipaksa harus segini banyak nulisnya gitu. Akhirnya nggak ada bedanya satu dengan yang lain. Gitu. Dan biasanya kalau sudah terpaksa melakukan itu dan udah nggak mungkin bagus tuh. Dan nggak mungkin bagus lagi dan juga dia pada akhirnya dia nggak bisa nulis seperti yang sebelumnya. Betul, rusak kan jadinya. Rusak. Ya. Jadi dia misalnya gini, dia nulis 10 artikel per hari. Dia bisa lakuin. Tapi dia menulis esai lagi sudah nggak bisa. Udah nggak bisa, karena udah berubah kan. Sudah berubah. Bahkan dia harus menyelesaikan 1 tahun 2 tahun lagi. Tapi dia keluar dulu dari kerjaannya itu. Tapi kamu bisa melakukan itu. Betul, aku beruntung kan? Dikasih kesempatan ya. Beruntung ada yang percaya pada keterampilanku sebetulnya. Iya. Karena nggak banyak penulis yang dapat kesempatan itu. Iya sih. Nah, memang industrinya jahat ya, jahat industrinya. Nah, kamu sekarang tinggal di Jakarta? Iya. Ini di Depok aku. Depok. Karena ini mau maghrib jadi kayak mulai gelap-gelap jadi aku persingkat nantilah kapan-kapan kita lanjutkan lagi nanti. Nah, di Jakarta di Jabodetabek lah. Itu tahun berapa sih kamu menetap itu di sini? 2016. 16 setelah wisuda itu. Setelah wisuda langsung ke sini. Ke sini aku cari kerjaan toh. Terus ada kawanku namanya Arlian Buana. Dia tuh termasuk yang awal-awal di Tirto. Dia bilang kantor kami masih kekurangan penulis. Coba ngelamar deh gitu. Ke Tirto. Ya, ngelamar lah aku ke situ kayak ngirim email gitu kan. Interview dapat. Di situlah kerja pertama kalinya aku bekerja merasakan gaji yang layak itu di Tirto. Berapa tahun tuh? Layak tuh dalam arti lebih dari kebutuhanku ya. Jadi bisa menyimpan gitu. Ada tabungan lah ya? Ada tabungan. Aku kerja di Tirto tuh 3 tahun, hampir 4 tahun lah. Lama ya? Lama lumayan. Awalnya di redaksi,
Terus di tahun ketiga itu aku pindah Ke iklan. ke iklan, ngembangin divisi iklan. Dan ada satu masa divisi iklan Tirto itu diisi hanya oleh para penyair. Gokil nggak tuh? Jul. Mario Lawi dan Zulkifli Songyanan. Kak Jul ini masih ada sampai sekarang. Jul masih sampai sekarang. Nah waktu itu bosku nanya, kenapa dek kamu ngerekrut tim ini penyair semua isinya? Aku bilang, loh gini mas, penyair ini bahkan dia bisa menjual kesedihannya itu. Dia bisa jual adegan hujan turun, adegan di kuburan, apalagi cuma jualan sampo, aku bilang kan. Jualan kesedihannya laku kok. Apalagi yang kayak gini. Ya, apalagi produk gitu kan. Dan terbukti waktu itu iklan-iklannya Tirto tuh sangat berbeda dari yang lain. Dan itu jadi semacam daya tarik juga buat klien. Kamu bayangkan kamu jadi orang perusahaan sampo clear gitu. Kebayang nggak ada iklan yang membahas sejarah sampo dari zaman masyarakat Romawi itu kan? Nggak ada media lain bisa melakukan itu. Kami bisa karena ada Mario Lawi. Mengutip buku resep, Pak. Buku resep dari zaman Romawi untuk mengatasi ketombe itu. Anjing, brilian. Ya kan bisa bahasa Latin. Bisa bahasa Latin. Dan orang sampo clear senang sekali itu. Senang ya? Senang. Bahkan mungkin menjadi ini ya Pak. Menjadi benchmark mungkin Iya. akhirnya gitu. Kayak bikin iklan tuh yang kreatif tuh ya begini gitu. Mereka bisa ambil lah itu referensi dari kalian itu. Bisa. Harusnya tuh dipertahankan ya Iya. keunikan kayak gitu. Bukan dipaksa menjadi seragam. Artinya penyair bisa hidup di industri. Bisa. Asal kita tahu cara memainkan kekuatan kita aja. Toh kalau kita bilang ini ya, penyair tuh bisa di industri atau enggak, banyak sebenarnya contohnya yang Rintik Seduh misalnya yang kayak gitu. Kan ada pangsanya kayak gitu ya, yang suka meromantisir apa perasaan gitu ya, kata-kata puitis itu bisa. Di sisi lain ada juga kayak yang tadi aku contohkan ya, kreativitas dalam marketing gitu misalnya. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Iya ya. Setelah habis dari Tirto, tapi gini, aku itu pernah pada suatu momen kalau aku kayak kan biasanya kita baca buku terus nulis tanpa deadline. Kamu mengalami apa? Masalah nggak di dalam dirimu? Ini kok nulis dipaksa kayak gini gitu? Ada keresahan nggak gitu? Ada pasti. Cuman kan pada akhirnya harus ini juga ya Varia. Belajar menyesuaikan keinginan kita sama kenyataan lah ya. Negosiasi lah gitu. Kalau misalnya kita biasa bikin satu tulisan tuh seminggu, tapi ketika ada deadline ya mau nggak mau lah kita kurangi itu gitu. Jadi 3 hari gitu. Mungkin dengan effort yang lebih gitu ya, kita jadi duduk depan komputer tuh sehari yang tadinya cuma 3 jam bisa jadi 5-6 jam. Tapi kan kita ada keharusan gitu kan. Masa orang kita paksa memaklumi kebutuhan kita terus gitu. Ketemu di tengah lah gitu. Itu kamu mikir itu sudah pas dulu masuk di industri? Iya, sudah di industri ya. Jadi kayak oke, di satu sisi orang mau kasih kita keleluasaan karena percaya sama kemahiran kita, tapi di sisi lain kita kasih juga lah ke mereka pengertian bahwa mereka juga ada jadwal, ada apa gitu. Pada akhirnya ya saling ketemu lah di tengah. Iya. Nggak bisa harus ikutin saya gitu. Iya sih. Karena kan aku pernah ditanya sama teman, bukan teman sih, dia agak jauh senior lah. Dia alumni, dia pernah megang Tirto juga kayaknya. Dan narasi dia ngomong gini, kamu kok bisa bertahan di Jakarta, Far? Pasti Zen ini ya? Bukan, ada. Dia bilang, kok kamu bisa bertahan di Jakarta, Far? Biasanya kan teman-teman Jogja itu pasti balik ke Jogja. Oh. Ada, kamu pernah dibilang kayak gitu gak sempat? Iya. Dan aku sejujurnya kangen juga tinggal di Jogja. Kangen ya? Kangen. Cuman kan kita tahu UMR-nya, Far. Iya sih. Iya, UMR itu kan benchmark ya. Jadi ketika di sini UMR-nya 4 juta misalnya. 5 ya. Nah, orang digaji 6 juta itu ya oke lah gitu buat hidup ya. Tapi kalau di Jogja kan UMR-nya 2,5 kalau 2,5. Digaji 3,5 juta tuh masih kurang. Karena tuh harga motor sama Jakarta dan Jogja. Iya. Harga makan beda tipis lah. Beda tipis. Kita mau beli apa-apa sama gitu. Sama. Jadi gimana itu dengan hanya separuhnya? Betul. Nggak mungkin kan. Sekolah juga kan nggak murah di Jogja. Iya. Sekolah anak itu. Jadi tolong. kasihan. Hai Cika.
Nah, sekarang kamu di Malaka ya? Ya, aku tahun 2023 itu bikin Malaka Project sama teman-teman, sama 8 orang lain. Itu bisa kamu terlibat sama mereka gimana sih? Awalnya inisiatornya kan Ferry, dia itu merekrut orang-orang lah yang dia pikir cocok buat bareng-bareng sama dia ngebangun Malaka. Ya dia ngontak aku, ngajak ketemu, kami ketemu di M Block waktu itu. Terus dia cerita mau bikin media yang kayak gini gitu. Nah kebetulan proposal dia itu menjawab pertanyaan di kepalaku yang udah cukup lama. Gitu, Apa itu? Jadi aku kan di media tuh cukup lama ya, di industri media ya. Aku pindah-pindah dan ada satu problem industri media, itu model pembiayaan. Oke. Yang berhasil kan selama ini bertahun-tahun itu iklan ya. Iklan aja. Tapi kue iklan itu kan sudah dimakan sama influencer. Sekarang? Ya, setelah berapa tahun terakhir inilah ya, 5-6 tahun terakhir. Dan media tuh pada goyang. Itu kelihatan banyak yang di layoff kan. Ya. Dari berapa tahun lalu kan begitu ya, setengah di layoff gitu, di layoff. Artinya nggak cukup penerimaan dari iklan ini, sehingga mereka harus mengurangi biaya operasional. Nggak cukup karena udah banyak dimakan influencer. Nah, lalu ada kebutuhan media untuk mencoba model pembiayaan alternatif. Kebetulan, aku pernah mencoba juga. Waktu di Asumsi, aku pernah nyoba pakai crowdfunding. Oke. Tidak cukup. Sumbangan orang tidak cukup. Di Kumparan, aku pernah ngelola platform Kumparan Plus pakai mode subskripsi, berlangganan. Tidak cukup. Nggak cukup itu? Tidak cukup. Tidak cukup. Target kami tahun pertama waktu itu 20.000 subscriber. Ternyata? Yang tercapai itu peaknya, puncaknya itu 12.000. Jauh berarti? Jauh. 60%? Iya, dan itu target tahun pertama itu kan bukan berarti nutup operasional ya, kayak baru target aja gitu. Nggak tercapai. Artinya memang audiens industri media di Indonesia, publik kita memang belum siap untuk model pembiayaan alternatif. Hanya iklan. Nah, kalau masih mau iklan, gimana caranya kita punya daya tarik yang sama dengan influencer? Oke. Pikiranku waktu itu mungkin nggak ya menggabungkan konsep media dengan influencer. Nah, tawaran Ferry itu jadi kayak jawaban konkret atas sesuatu yang kupikirkan gitu. Jadi ada media dan yang diisi oleh orang-orang terkenal ini. Betul. Karena biasa kan media ini nggak diisi oleh orang terkenal. Bahkan mereka di belakang layar. Kesulitan mereka menciptakan orang terkenal. Ambil contoh narasi ya. Paham. Narasi itu kan mengorbit pada Najwa Shihab. Sangat. Tapi tentu sebagai company dia ada kebutuhan menciptakan Najwa Shihab 2, Najwa Shihab 3. Karena kayak badannya satu kan. Kalau ada 10 project pada saat bersamaan nggak mungkin dia hadir di 10-nya kan. Jadi butuh figur-figur lain. Tapi kan sulit menciptakannya. Iya, menarik. Betul, media korporat itu ternyata sulit menciptakan figur baru. Lebih mudah figurnya yang bikin media ketimbang media yang bikin figur. Atau figur ini diambil. Iya. Masuk ke media itu. Betul. Dan dia harus melekat dengan media. Dan itu pun masih ada kebutuhan, kalau dia gabung di tengah ya, masih ada kebutuhan untuk menyesuaikan tuh. Mencocokkan, misalnya ambil contoh Andovi lah di narasi. Audiensnya Andovi nggak serta-merta pindah ke narasi toh. Andovi dengan siapa? Nah, tawaran Ferry waktu itu yang menurutku cemerlang adalah gimana kalau kita kumpulin 9 orang yang masing-masing punya audiens, kita bikin satu media gitu. Wah. Jadi audiensnya masuk situ semua, makanya pertumbuhannya sangat cepat. Sekarang udah 800 subscriber ya? 800.000 ya? 800.000 YouTube-nya. Dan brand value-nya bagus karena sekarang ini bukan ini ya Pak ya, tapi maksudnya kayak paham. Kebutuhan untuk iklan tuh ada terus dan tidak harus sama Ferry. Bisa ada yang ordernya tuh harus sama aku atau harus sama Cia atau harus sama siapa gitu. Yang handle atau yang talentnya? Yang talentnya. Ya, jadi aku mau butuh orang ini yang ada pilihan gitu. Dan itu kan uangnya masuk ke kantor semua kan. Nah, jadi beruntungnya itu. Berapa tadi kan? Yang berapa orang tadi? 9. Dan itu semua latar belakangnya beda-beda ya? Beda-beda. Ada dari komika, ada tampil penulis, ada musisi, si Ferry di YouTube, memang dari YouTube. Dan menariknya lagi karena bergabung di satu platform, audiens yang tadinya audiensnya Fatia misalnya yang nggak kenal aku, jadi kenal dan jadi cross gitu. Iya, betul. Lintas gitu ya. Iya, jadi bertukar ini kan. Jadi masing-masing talent juga meluas ininya, jangkauannya gitu. Atau misalnya gini, ada juga orang yang nggak suka Ferry, nggak apa-apa aku nggak suka Ferry, aku suka dia, aku nonton dia. Betul. Tapi di Malaka. Betul.
Jadi ininya menyediakan opsi gitu, menyediakan pilihan. Paham. Iya menarik. Betul. Dan kamu nggak lagi tunggu-tunggu langsung. Oke, gas. Nah, karena aku merasa ini tuh tepat gitu, menjawab pertanyaan di kepalaku langsung, ayo. Gitu. Terus waktu itu kan tentu ada pembicaraan kayak, kamu butuh uang berapa sebulan gitu kan, kalau kita mendirikan ini. Aku bilang, Sebagai pendiri. ya, aku bilang nggak dikasih uang pun nggak apa-apa, karena aku merasa ini sesuatu yang layak dicoba. Dan waktu itu aku masih kerja di Kumparan. Oh, kamu ngomong gitu? Iya, aku masih kerja di Kumparan, aku mendirikan ini sebagai proyek sampingan tuh awalnya. Oh. Terus benar bikin launching, rame sekali Far, launching Iya, itu. Pak, aku nonton video. Rame sekali dan pertumbuhannya cepat kan di awal. Lalu bosku di Kumparan nyuruh milih, kamu pilih aja di sana apa di sini. Ini kan kompon ya kan? Iya. Semua lintas. Padahal itu masa yang enak sekali buat Kufar, menerima gaji double itu. Ternyata nggak mau ya. Ternyata cuma bertahan 3-4 bulan lah menerima gaji double itu Oh, kan. berarti Kumparan ini yang yang milih. Kasih pilihan. Dan aku bisa memahami itu sebagai company kan mikir, oh kita punya talent di sini, tapi kok dia nggak bikin di tempat kita, dia malah bikin baru gitu kan. Kalau mau ya kamu bikin di sini gitu. Ya aku bisa memahami dan akhirnya ya udah aku resign. Resign dengan aman lah ya. Itu bentar, aku sebelum ke Malaka, aku ini random banget pertanyaan. Kamu sempat yang itu apa yang di street? Oh, itu asumsi ya. Asumsi distrik. Itu gimana kamu bisa diasumsi dan kayaknya ya aku melihat ya, kamu sudah ada di industri layar, itu kayaknya berawal dari situ. Iya, betul. Itu membuka pintu buatku sebenarnya. Dan orang pada suka. Iya. Itu kebetulan sebenarnya, Far. Jadi kan aku kerja di Asumsi itu sebagai Red Pel dulu, managing editor. Di Asumsi? Di Asumsi sebagai managing editor, terus suatu saat kami tuh rapat mau bikin program baru. Ya program distrik itu. Terus waktu itu kesimpulannya butuh host. Tapi siapa orangnya? Nah, waktu itu atasanku Pemret Pange. Dan CEO-nya Pange. Pemretnya Lisa namanya waktu itu. Mereka nunjuk aku, kamu aja deh gitu, gimana? Ya udah, tak coba gitu. Nah, jadi hidupku tuh banyak ya udah ku coba itu, Far. Yang ternyata ayo aja gitu. Jadi yang belum tentu berhasil, tapi setidaknya ngebuka pintu gitu. Ayo aja tuh cocok tuh buat hidupku itu. Ayo aja ya. Iya. Ayolah coba gitu. Episode pertama itu episode Manggarai itu kelihatan aku kikuk banget itu ngomong depan kamera. Pertama kalinya aku ngomong depan kamera itu. Kamu pakai skrip nggak itu? Enggak. Jadi tapi kamu tulis dulu, ya, kamu tulis, coba dulu di luar, ya, di rumah, baru di situ di lapangan baru. Iya, aku riset dulu, aku nulis kasar lah ya, nulis draft gitu, terus kebayang kira-kira. Tapi pas depan kamera kan ya dibahasakan ulang ya secara lisan. Tapi karena aku banyak tapi ya. Biasanya itu penulis yang terlalu teks itu nggak bisa visual, maksudnya nggak bisa di layar. Karena kurang terlatih aja sebenarnya. Nggak latihan aja ya? Iya, karena aku tuh percaya apapun bisa kita latih, Far. Iya sih. Dan secara personal aku membuktikan itu berkali-kali. Kayak aku tuh tadinya sangat tidak peka terhadap ritme. Gimana itu? Misalnya joget ya, joget itu kan kepekaan terhadap ritme ya. Kita harus tahu ketukan kan, 1, 2, 3, 4. Kita gerak mengikuti itu kan. Nggak bisa joget aku, ritmeku tuh buruk sekali. Apa yang kulakukan ya belajar nge-rap. Yang urusannya adalah ritme. Ya. Untuk bisa nge-rap on beat itu kan kamu harus paham ritme. Iya. Bisa dilatih, semua bisa dilatih. Dan pada akhirnya bisa juga kamu Bisa. Nah, oke, kembali ke Malaka tadi. Ke Malaka. Nah, ini yang terpikir aku hajar aja nanya aja. Di Malaka sudah berapa bulan sekarang Malaka? Hampir 2 tahun ya aku rasa ya. 2023 sampai 2025. Dan memang Malaka itu antara teks konten yang ada dengan cara editannya Malaka memang sangat menghibur sih. Iya, dan itu juga keberuntungan lain ya, karena Ferry kan dia punya perhatian khusus terhadap visual video ya, walaupun hanya di YouTube, tapi dia niat lah, gradingnya niat, bahkan kameranya tuh niat gitu. Betul. Jadi begitu itu digabungkan dalam satu konsep, pas kita ngembangin produknya Malaka, semuanya klik gitu. Kamu pernah cari nggak apa di YouTube editan video ala Ferry Irwandi? Iya. Itu ada tuh. Ada, benar. Aku kalau lagi belajar ngedit itu, aku cari editan video pasti ala Ferry Irwandi. Iya. Dan
Itu menarik ya, karena sebenarnya kan dia mempelajari itu misalnya dari Johnny Harris gitu. Dan video Johnny Harris kan bisa ditonton siapapun ya. Tapi begitu dia lakukan sebagai YouTuber lokal Di Indonesia orang merujuknya ke Ferry. dia yang bikin gitu. Kayak Fox gitu. Iya, dia sih setauku tidak pernah mengklaim itu gaya dia, Betul, tapi kekhasan yang dia bawa tuh menempel di benak orang gitu. Iya. Karena mungkin publik Indonesia tahu berawal dari Ferry. Betul. Dan itu sebenarnya yang disebut sama branding itu kan. Branding. Bagaimana publik mempersepsi kita, bukan bagaimana kita ingin dipersepsi. Oh. Iya kan? Nah, kalau kamu apa brandingnya kamu apa? Publik itu mempersepsiku sebagai apa ya? Yang kamu tahu dari mereka, yang kamu Ini sebagai penulis, sebagai apa namanya? multi talenta berarti kamu di sini. Iya, sebagai ya terutama distrik lah ya, kebanyakan yang tahu aku di situ ya, sebagai orang yang akrab sama grassroots culture, sebagai orang yang bisa masuk ke lingkungan manapun. Persepsi publik aku kan itu. Kalau persepsiku tentang diriku sendiri ya pemalas. aku kayaknya Bapak-bapak, aku suka main sama anakku. Itu persepsiku tentang diriku sendiri. Tapi persepsi publik tuh bisa sangat berbeda gitu, Pak. dan sesuai apa skena-skena masing-masing ada yang di musik, tahu kamu siapa Betul. gitu ya. Teman-teman sastra mungkin yang kayak kamu bilang tadi, taunya aku perusuh gitu ya. Penulis, apa sastrawan gitu ya. Oh, jadi branding itu bukan sesuatu yang kita paksakan. Kita paksakan. Ya, publik yang nilai sendiri. Tapi publik yang menilai ini kan hasil dari create kita masing-masing kan. Betul. Kita bikin apa, gimana mereka menilai itu. Iya. Nah, aku tuh karena sudah mulai banyak orang yang sudah mulai enak, kayaknya lebih enak di situ nih. Karena kita mau ada diskusi bentar lagi. Iya, ntar ada diskusi di sini gini. Di Atelier dan pembicaranya di Anugrah. Ya. Kamu gini, kemarin lebih bagus tadi ya. Iya, terang ya. Terang. Ferry itu kan sempat tadi kita ngobrolin bahwa dia berusaha memasukkan paksakan filsafat ini dibahas di mana di ruang publik, di media, memicu pembicaraan apa semua dan akhirnya berhasil. Menurutmu apakah sastra dalam artian secara umum, apakah novel, puisi secara khusus apa semua itu bisa nggak kita membicarakan seheboh itu di media? Bisa, hanya kita harus cari strateginya tuh. Terus cari caranya. Tidak mungkin cara yang sama kita pakai 2 kali. Jadi nanti aku titip ke Ferry. Ayo kita pikirin gimana caranya supaya sastra ramai. Tapi harus bernampak kepada ekonomi, karena kalau Tan Malaka kan Malaka ini kan bernampak ke Tan Malaka itu madilognya. Tapi apakah kan biasanya kalau kerebutan sastra itu nggak bernampak ke penjualan masalahnya? Betul. Tapi itu kita harus pahami sebagai ini, Pak. Sesuatu yang natural sekali ya terjadi ya ketika ada satu komunitas yang merasa melakukan sesuatu yang penting, tapi publik tidak menganggap itu penting, kita jadi menutup diri toh. Kebayang nggak? Misalnya sama kayak, Bapak Willy, kayak filsafat juga kan. Orang-orang yang belajar filsafat tuh merasa filsafat itu penting, serius. Tapi publik, misalnya sulit, misalnya pekerjaan untuk jurusan filsafat. Nah, ketidaktertarikan dunia terhadap apa yang kita lakukan itu membuat kita tuh semakin menutup diri. Jadi kita pengen urusan kita buat YTTA aja, buat yang suka aja gitu. Kalau ada orang luar kita cenderung kayak lu siapa, lu belajar di mana gitu. Kita cenderung menutup, nggak mau gitu. Nah, sama sastra pun kurasa begitu. Jadi ketika kita tidak punya akses ke pasar, kita merasa orang yang populer, orang yang laku itu tuh berkurang nilainya secara moral itu loh. Iya itu sih. Iya kan? Iya betul. Begitu kita ngomong kamu penulis gitu, iya. Kayak Andrea Hirata dong, tersinggung loh. Banyak loh orang tersinggung itu kalau dibegitukan. Iya. Karena menganggap dong. Karena menganggap dia kan nulis populer, saya penulis sastra gitu. Iya. Ada ketersinggungan gitu. Karena itulah, karena dia nggak bisa masuk, dia nggak punya akses, dia menganggap orang yang punya akses itu sell out itu loh. Kurang secara moral dibandingkan dia. Iya sih. Nah ini yang sebetulnya harus diubah. Ini yang kayak, kalau kamu jadi penulis, harusnya kamu berharap bukumu laku dong. Iya. Kok bisa kamu pengen nutup gitu? Ya gitu. Iya. Mentalitasnya itu kurasa. Ya aku mengerti itu karena aku pun pernah mengalami ya, pernah merasa kayak gitu juga gitu.
dan terbuka nanti masuk Iya. di sini ya, di industri. Begitu tahu bahwa kita semua butuh uang kan, harus berpikir toh kita. Iya. Kayak apa salahnya kalau laku? Justru harus laku. Harus laku supaya untuk bisa hidup gitu. Betul. Kalau nggak mau laku ngapain kamu terbitin? Itu dia. Iya, iya. Gitu teman-teman. Gitu. Nah, kamu sekarang ada project nulis nggak? Maksudnya untuk buku ya? Ada beberapa. Aku lagi nulis buku non fiksi. Itu Wih. formatnya separuh surat ya, tapi sebenarnya esai. Itu buat anakku, buat dia baca nanti umurnya 13-14, biar dia kayak dialog aja gitu ya. Karena aku nggak yakin Far dengan gaya hidup begini umurku akan panjang ya. Maksudnya siapa tahu gitu ya, siapa tahu bapaknya udah nggak ada, dia bisa berdialog dengan buku itu. Nah, aku siapkan untuk ketika usia dia remaja lah, usia orang mencari jati diri, usia banyak bertanya soal kehidupan. Pengen. Karena aku sendiri nggak punya kesempatan melakukan itu dengan bapakku dulu. Karena bapakku kan juga selain dia lebih banyak di luar rumah, terus masuk penjara gitu-gitu kan. Aku merasa kehilangan kesempatan untuk berdialog dengan bapakku dalam urusan tumbuh menjadi manusia. Nah, aku pengen anakku punya kesempatan itu. Mungkin lewat buku. Dan udah digarap? Udah digarap. Sedang digarap. Itu satu, terus aku ngerjain novelku yang kedua. Tapi pelan lah semuanya ya karena berbarengan. Lagi ngerjain album musik juga. Malah makin produktif ya? Iya, produktif. Maksudnya ada kerjaan di tempat lain tapi kamu juga tetap nulis gitu ya? Karena jadi semangat, Val. Iya, kayak bikin apa ya gitu yang kita tahu tujuannya gitu. Tapi uniknya kamu ya, uniknya kamu itu kamu tetap, maksudnya kamu ada di industri A, tapi di industri buku ini kamu tidak lupakan gitu. Kamu tetap menerbitkan buku, tetap eksis, jadi penulis. Kan biasanya kalau saya tidak bisa menyebut berapa orang, satu orang, dua pindah orang. lah ya gitu. Dia pindah dan tidak lagi mengurus buku itu. Kecuali kita paksakan apa semua, itu pun nggak mau gitu. Mungkin karena ada kekecewaan kali dari tempat Orang main itu. yang lama gitu kan. Jadi sehingga aku pindahlah sepenuhnya. Aku sih karena merasa masih senang di buku, masih senang di musik, masih senang di mana ya aku main ke semuanya aja. Happy aja melakukan itu semua. Iya. Enak, punya banyak teman itu enak. Iya sih. Iya. Ada pertanyaan terakhir. Kamu boleh nggak kamu sebutkan beberapa buku yang sampai sekarang kamu masih mengagumi buku itu? Masih mengagumi. Dari dulu kamu anggap itu buku itu, atau penulis lah, kalau memang bukan penulis itu buku lah. Buku ya. Yang paling sering ku ceritain ke orang ya Old Man and the Sea ya. Lelaki Tua dan Lautnya. Itu kamu suka ya? Suka banget aku. Aku baca itu SMP baru pertama kali. Itu suka buku novelet itu atau suka Aku suka ceritanya. Ernest Hemingway-nya? Iya suka juga tentu ya Hemingway. Tapi buku itu tuh spesial banget buatku. Aku suka ceritanya. Aku suka gagasannya. Bahkan gagasan itu kan ku bawa sampai sekarang, bahwa manusia itu tahu pada akhirnya dia akan kalah, tapi dia harus tetap coba. Itu kan core gagasanku sampai sekarang. Kayak kita tahu hidup ini kayak tai, tapi kita hantam aja, hantam. Nah itu kan, itu buku yang sangat formatif buatku, membentuk pikiranku lah. Mancing 84 hari, diseret-seret ikan, tapi kok nggak menyerah gitu. Iya sih. Kayak hajar aja, bahkan ketika hasil akhirnya cuma dapat tulang ya kan. Tulangnya. Iya, tapi wah luar biasa. Menurutku manusia tuh harus melakukan itu secara etik ya. Buku itu membentuk pikiranku. Terus mungkin buku George Saunders ya, aku suka George Saunders. Tapi ini bukan buku sastranya, justru dia pernah nulis pidato buat mengantarkan kelulusan mahasiswanya. Dia dosen di Syracuse University di New York. Dia nulis naskah pidato, dibukuin juga. Judulnya Congratulations by the way kalau nggak salah ya. Pendek gitu, dan bagus sekali itu. Belum diterjemahin ya? Belum, tapi ada kayaknya kalau cari-cari PDF mah ada ya. Kayak apa lagi ya? Itu dari apa? George Saunders. Schopenhauer ya? Schopenhauer. Nah, aku merasa tidak semua orang mungkin tertarik yang membaca buku. Kamunya? Kalau aku iya, tapi bukan buku babonnya ya yang berpengaruh buatku tuh, justru disertasi dia yang jadi buku juga. Judulnya On the Fourfold Truth of Sufficient Reason. Di situ dia ngajarin soal kausalitas. Jadi
Apa bedanya kausalitas sama korelasi, bagaimana kausalitas bekerja di alam segala macam lah. Itu buku penting, fondasi gitu buat kita tahu bahwa kasarnya ya, simpelnya ya, setiap sebab tuh pasti ada akibat. Itu ya. Gitu. Bagaimana kita memahami cara dunia bekerja lah. Itu penting buatku. Terus buku apa lagi ya? Kalau buku lokal ya, yang sering kurekomendasikan tuh ini, Creative Writing AS Laksana. Asal sana ya. Ya, itu guru Sulak, menulisku. Guru menulisnya Radit Guru Dika. menulisnya Raditya Dika juga. Satu perguruan tapi beda hasilnya. Maksudnya beda isi rekening. Tapi gara-gara Radit ngomong buku itu, kayaknya Naik penjualannya. Naik penjualannya. Alhamdulillah. Memang saling ini ya, harus kolaborasi Betul, harus, sebenarnya. iya, kayak, dan yang penting kita jujur itu loh. Iya. Kalau Radit kan memang betul ya, dulu kan dia kerja di majalah Bukune. Oh dia. Iya, dia kerja di Bukune, bosnya itu Mas Sula dulu. Oh. Yang ngasih assignment dia. Jadi memang dia belajar nulis sama Mas Sula. Oke. Iya, Bukunya juga agromedia ya? agro. Nah, aku juga kan di Moka belajar sama Mas Sula. Karena itu memang terjadi ketika orang tanya, siapa guru menulis? Ya kita jawab jujur. Iya, betul. Nah, gitu. Tidak ngarang-ngarang. Iya, iya. Kurasa ada banyak hal, Far, yang bisa lebih baik di lingkungan kita ya kalau kita menjadi orang-orang jujur. Iya sih. Iya sih. Oke, makasih deh ya. Terima kasih banyak, teman. Makasih. Ini Maghrib. Maghrib dan udah mulai gelap. Betul. Jadi harus kita sudahi dan juga sudah 1 jam lebih. Sampai ketemu. Ada sih pertanyaan-pertanyaan lagi, nanti saya kalau dia ada kesempatan di mana nanti saya datangi dia. Betul. Kita gampang ketemu kok. Kan mitos ya.